Aris Tirta, mending Starlet Capsule, Daihatsu Charette Winner, atau Suzuki Amenity dengan tahun yang sama. Grand Hits, dari segala sisi Toyota 86 SCD atau VW Scirocco SCD, worth it mana? Kalau gue menang mending Bonjourdi, mobil kemasan saset, pilih Suzuki Espresso atau Suzuki Cappuccino. Kemasan saset. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Domorfers, balik lagi dengan episode Menang Mending episode 17. Banyak ya. Oke, di Menang Mending ini kalian boleh tanya apapun itu mendingan mana daripada ini sama ini, dan saya akan jawab sepengetahuan saya dengan apa yang kita lihat di lapangan ya. KWETT, menang mending Suzuki Baleno 4AT atau Toyota Raize CVT, dan alasannya tergantung sih bro, lu kalau suka pakai sedan atau hatchback, Baleno yang baru kan hatchback, berbeda dengan Raize ya. Kalau Raize kan dia lebih ke mini banget SUV dengan 3 silinder turbo. Nah cuman kalau gue sih mesinnya lebih suka Baleno karena dia 4 silinder dan dia transmisinya AT. Kalau Raize kan CVT 3 silinder diturboin doang. Nah cuman kalau interiornya ya otomatis cakapan Toyota lah ya. Rian Syahputra, kok mobil buat istri nganter anak sekolah les ke pasar doang, mending ambil mobil EV kayak Wuling REV, Binguo, atau city car bensin kayak Biro RS, City HB, dan kawan-kawannya. Oke, seperti yang saya bilang, kalau lu hanya kepengen EV karena lu kepengen ya beli. Jangan lu berpikir beli EV karena satu lebih murah dan bla bla bla, enggak ya. Enggak bakal begitu ya. Jadi kalau lu kepengen lu beli Wuling sama Binguo itu dengan platform yang sama. Jadi yang namanya Wuling, yang namanya Binguo itu motornya sama, motor generatornya sama, kemudian si baterainya sama, hanya saja dibedain interior dan dibedain body. Nah, yang lu tanya kalau ketika lu beli EV itu adalah si garansi. Jadi si ATPM menggaransinya berapa lama dan apa saja yang digaransi. Nah, itu yang lu beli. Kalau lu misalkan beli city car, Brio, ya city hatchback. Brio sama city hatchback dua mobil yang berbeda ya. Brio lebih kecil lagi, kalau city hatchback itu udah proper hatchback. Kalau cuma buat nganter ke pasar dan anak sekolah, saran gua sih lu beli Brio sih. Mobilnya kecil-kecil aja dan enak. Kalau misalkan lu kepengen beli elektrikal, monggo beli ya kan. Binguo lebih lucu sih daripada si Wuling REV. Wuling REV kayak apa ya? Kayak sepatunya Voltron. Gue sebel kok tiap ketemu REV di parkiran. Iyo, nggak kelihatan. Gak kelihatan? Iya, jadi kalau parkir nggak kelihatan. Emang itu juga nyebelin, itu juga sama. Gue juga setuju itu. Cuma sensor yang di atas itu nggak ngebaca juga. Iya, betul. Tapi ya emang, ya kalau lu mau beli EV, lu beli EV. Tapi jangan lu berpikir lu beli EV karena lu menyelamatkan lingkungan atau lu berpikir lebih murah, ya enggak sih. Kalau lu suka ya suka, beli aja. Kalau gua sih nggak ada masalah ya dengan lu suka apa enggak ya. Cuman orang itu pada wah beli EV lebih murah, beli EV lebih murah. Lu butuh pikir 10 kali kalau menurut lu beli EV lebih murah. Belum kenanya. Diki Daviandra, menang mending Vios X Taxi atau Geely M Grand. Ya udah pasti Vios X Taxi lah ya. Gua bener-bener nggak saranin lu. Maksudnya gini, mobil China nggak bisa lu compare dengan mobil Toyota gitu kan. Maksudnya dengan mobil Jepang yang Toyota gitu kan. Kayak ini Toyota lu compare sama Geely ya, mendingan lu pilih Toyota. Kenapa? Spare partnya banyak, benerinnya gampang. Ya begitu deh. Muhammad Bagus, mending Daihatsu Taruna atau Mitsubishi Guda. Kalau saya mendingan Kuda, karena Kuda lebih canggih sedikit. Kalau Taruna lebih tua lagi. Taruna kan Daihatsu. Iya, Daihatsu Taruna. Lebih irit betul, cuman dia mobilnya tua banget bro sekarang bro. Lu Kuda mendingan lah, itu udah lebih bagus lah. Dalamnya interiornya juga lebih bagus lah. Kayak Taruna itu kan dalamnya bener-bener begitu banget ya. Dan Daihatsu itu gue nggak sukanya joknya tipis-tipis. Iya lagi. Tipis banget joknya. Itu sampai yang mahal juga ya, kayak Daihatsu Coupon aja. Itu joknya tipis banget loh. Jok Daihatsu Coupon kalau lo orang nggak tahu yang kecil warna kuning itu imut-imut di Jepang buat balapan ya kan. Itu keren sih, keren banget. Mobilnya cuma berapa? 800 cc ya. 800 cc 3 silinder turbo matic ya kan. Cuman joknya kalau lu dudukin lu berasa deh itu joknya tipis banget. Entah kenapa. Aryo Werdosa bla bla bla. Menang mending Soluna dirawat atau ambil Karimun kotak buat pemakaian Jakarta. Karimun kotak kan hatchback, Soluna kan sedan. Kalau gua sih Karimun ada serunya sih bro pakai Karimun itu. Kalau Soluna itu ya ada ceritanya juga, lu lebih gede juga, lu masih punya bagasi. Tergantung lu kepengen pemakaian seperti apa. Walaupun lu bilang pemakaian di Jakarta lu bawa barang banyak nggak. Kalau misalkan lu hanya puter-puter di Jakarta ya Karimun kotak lebih asik lah bro. Lebih pendek, lebih kecil, lebih bisa buat nyelip-nyelip. Macam-macam enak. Iya, buat cari cabai-cabean juga enak. Emang ada cabai-cabean pakai Karimun? Nggak ada, makanya kan. Kalau ada lu yang pertama. Dodi,
Drianta, menang mending bagus mana? Saya pusing. Ras 2003 AT atau Veloz 2023 CVT dari segi perawatan dan segi awet. Kalau gua, ini engine sama. Kalau gua jadi lu, gua pilih yang AT tetap. CVT akan lebih cepat rusak daripada AT. Mau bagaimanapun orangnya bilang CVT-nya lebih bagus, bla bla bla, no. Tetap AT akan lebih awet daripada CVT. Jadi kalau gua pilihnya yang AT. Tapi lu dikomenin tau kok sama orang-orang. Nah. Kalau lu lebih memilih AT dibanding CVT. Padahal katanya lebih enak CVT. Oh, kan kan pertanyaannya lebih awet atau tidak. Iya kan, kalau lu tanya lebih enak mana ya lebih enak CVT. Tapi CVT lu bawanya kayak bawa motor matic. Ngeden, ngong gitu kan. Kalau si AT kan enggak, lu masih berasa dia ganti gigi, ya kan. Tetapi memang dia lebih awet. Kan pertanyaannya awet atau tidak. Makanya kan kadang-kadang pertanyaan sama konteks jawabannya akan berbeda. Kalau ditanya lebih nyaman mana ya otomatis lebih nyaman CVT, nggak berasa bro. Tapi kalau ditanya lebih awet mana ya otomatis lebih awet AT. Lebih awet manual? Nih manual. Ganti kampas kopling doang. Iya. Aris Tirta, mending Starlet Capsule, Daihatsu Charette Winner atau Suzuki Amenity dengan tahun yang sama. Daihatsu Charette Winner punya lu yang di atasnya lagi? Iya, di atasnya lagi. Kalau pengalaman gue itu enak. Itu enak. Cuman tetap Enak gue tahu. Gue pernah naik. yang nggak ada buntutnya. Kalau yang buntutnya kan classy kan. Iya. Kalau lu mau looks ya Daihatsu Charette, man. Lu mau looks ya. Lu catin yang bagus dikit, yang cat klasik ya kan, yang bagus dikit, kaca filmnya bening ya kan, dalamnya kinclong rapi, itu akan jadi orang jadi nengok. Karena kalau Starlet Capsule, ya nyokap gue dulu pakai Starlet si Capsule juga, cuman kalau menurut gue Charette lebih enak dilihat sih bro. Lebih JDM sih. Iya. Lihatnya dari belakang itu bener-bener. Dan lebih klasik aja sih bro, kayak Starlet tuh kelas nanggung gitu loh. Akmusin, mohon pencerahan mobil pertama Matic manual dengan medan rumah di pegunungan. Manual lah. Kalau lu medan di pegunungan, lu tetap pakai manual, kenapa nggak bakal rusak-rusak? Paling mentok lu ganti kampas kopling. Kalau Matic tergantung gaya bawa lu ya. Sebenarnya nggak cepat rusak juga, cuman maksudnya kalau Matic itu kan akan lebih nyaman. Cuman kalau manual itu kan akan lebih murah perawatannya gitu aja. Grand Hits, dari segala sisi Toyota 86 SCD atau VW Scirocco SCD, worth it mana? Kalau gua pecinta Scirocco. Karena Toyota FT86 menurut gue so very expensive and a shit car menurut gue. Satu, mahal banget, terus it's a shit car gitu loh. Even Toyota Supra yang baru aja nggak terlalu boom kan. Karena ya gue nggak tahu kenapa ya Toyota bikin mobilnya gitu amat. FT86 kayak Subaru BRZ ya kan, udah gitu yang si Supra juga itu teknologi banyak diceplok-ceplokin, akhirnya nothing special juga. Jadi maksudnya ini Toyota lagi blow on bikin supercar nih gitu loh. Jadi sama sport car ya dia lagi blow on, jadi gua kurang suka sih. Kalau Scirocco lu beli yang 2000 cc turbo, waduh itu kenceng banget. Scirocco itu satu hal yang gua nggak suka, pintunya lebar. Bukan lebar ya, panjang pintunya. Jadi ketika lu buka pintu lu mau parkir, itu lu harus cari space yang gedean dikit karena pintunya panjang dan tebal. Ketika dia panjang, space dikit yang biasanya lu bisa buka naik mobil biasa jadi nggak bisa buka. Jeleknya Scirocco itu, tapi kencengnya jangan lu tanya ini mobil. Mesinnya VW 2000 cc turbo luar biasa men. Kalau compare sama GR Yaris gimana kok? Scirocco, GR Yaris. GR Yaris kenceng bro, kenceng banget itu. Yang Yaris baru ya, yang Gazoo Racing ya, itu kenceng banget. Gue sih ngomong dulu, tapi kayak kenceng sih kenceng ya modelnya begitu ya. Cuman kalau dibanding sama Scirocco, enak dilihat Scirocco sih masih menurut gua ya. Ganteng udah gitu ya, emang itu mobil memang diciptakan untuk dimodif gitu kan. Kalau si Yaris GR udah banyak yang modif, udah itu mobilnya kenceng juga, enak juga dibawa, nggak salah. Tetapi kalau gua sih looksnya tetap VW Scirocco timeless sih bro. Karena Yaris GR kalau misalnya dia looksnya bagus, itu udah laku kemana-mana. Problemnya di luar negeri pun nggak banyak yang punya. Scirocco, berjibun-jibun men. Dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai Jerman, orang-orang yang modif Scirocco tuh banyak. Karena memang mobilnya enak dilihat dan memang ya timeless gitu loh. Untuk lu modif tuh kelihatannya masih cakep aja. Kalau si Yaris GR, yang suka ya suka, cuman menurut gua looksnya biasa aja. Menang mending, Bonjourdi, mobil kemasan saset, pilih Suzuki Espresso atau Suzuki Cappuccino? Kemasan saset. Kecil. K-car. Cappuccino bagus loh. Jadi gini, kalau untuk mobil K-car yang kecil-kecil itu, lu harus tahu apa itu K-car dan lu harus seneng K-car. Kalau lu beli Espresso ya kan, itu mobilnya perindapan yang menurut gua oke lah ya dipakai, cuman rada-rada aneh. Jadi itu kayaknya lu harus tinggiin dikit, bannya lu gedein dikit keluar, baru kelihatannya lucu men, kayak bom-bom karana kecil. Kalau mobilnya segitu dengan ukuran segitu menurut gua kurang. Kalau Suzuki Cappuccino itu legend kan.
Nah, Suzuki Cappuccino ini lu jangan compare sama espresso ya bro. Harganya sih kali-kalinya nggak jelas punya tuh kali-kali. Tapi bagusnya Suzuki Perindapan itu spare partnya lu bisa beli available dan sebenarnya sih nggak mahal kalau spare partnya kalau Suzuki Perindapan ya. Kalau Suzuki Cappuccino, setahu gue JDM kan itu. Nah kalau JDM lu harus tahu ya, 18 juta coy. Ininya doang. Lampunya doang. Itu gue mau nangis belinya. Itu bakalan sama kayak Suzuki Cappuccino, tapi balik lagi ya, Suzuki Cappuccino itu sebuah mobil yang gila banget deh pada masanya dan timeless. Lu beli mobil Suzuki Cappuccino hari ini, 5 tahun lagi lu jual, harganya kayaknya naik, bukan turun bro. Yang penting lu rawat baik-baik, sama kayak mobil ini nih. Harganya naik kagak turun. Kalau Suzuki Espresso belum tentu ya, tapi balik lagi Espresso menurut gua rodanya bro, gua nggak suka. Harus lu naikin dikit, kemudian lu lebarin dikit. Nah, baru maksudnya lucu mobilnya. Kalau enggak, mau bikin? Kita bikin? Gila lu, tahun ini gue beli berapa mobil men? Oke, mungkin sekian dulu menang-mending episode kali ini dari saya Lung Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.